Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kita akan bikin portofolio, desain portofolio. Teman-teman bisa buka Canva-nya, kemudian pilih plus, kita buat desain baru ya. Ini kita buat desainnya pakai template yang presentasi. Teman nanti bisa search dengan kata keywordnya kreatif portofolio atau yang lain juga boleh. Kalau di sini aku pakai estetik scrapbook, pengen yang temanya berbau-bau gini ya. Nah, ini ketemu template yang aku buat. Ini teman-teman kalau sudah bisa langsung terapkan seluruh halaman, semua templatenya. Nanti teman-teman bisa modifikasi. Saya yakin kreativitas teman-teman soal desain insya Allah sudah oke ya, tinggal dimodif-modif aja. Selanjutnya saya akan jelaskan di bagian isi dari portofolio itu tersendiri. Nah, setelah diedit-edit, jadilah hasilnya seperti ini, teman-teman. Langkah yang pertama, jangan lupa di bagian depan sini isinya adalah sebuah cover. Teman-teman bisa masukin namanya, kemudian brandingnya teman-teman, misalnya sebagai seorang graphic designer atau content creator atau apa yang lain juga boleh ya. Kemudian yang kedua, ini saya masukkan modelnya seperti daftar isi dari konten isi dalam konten di portofolio saya ya. Teman-teman bisa masukkan tentang saya, kemudian sosial medianya, tentang pendidikannya, kemudian project-projectnya, dan yang terakhir jangan lupa harus mencantumkan kontaknya, karena habis lihat portofolio barangkali ada yang tertarik, langsung dong menghubungi gitu ya. Oke, lanjut tentang saya. Ini teman-teman tuliskan saja profilnya teman-teman semuanya. Suka belajar apa, di bidang apa, atau punya pengalaman apa. Selanjutnya teman-teman boleh memasukkan keahliannya. Keahliannya apa, boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Tapi misalkan perlu dimasukkan biar makin yakin gitu ya, kalau klien mau pakai jasa kita atau pakai profesionalitas kita, boleh banget dimasukkan keahlian saya. Misalnya ini saya tuliskan bisa keahlian di bidang desain promosi produk, desain undangan, desain banner, atau edit video, pokoknya berkaitan dengan sebuah profesi gitu biasanya. Kemudian next, nah ini penting banget, jangan lupa masukkan sosial media teman-teman ya. Kalau bisa dimasukin semuanya nggak apa-apa. Ada Facebook, ada TikTok, Instagram, YouTube, atau teman-teman barangkali punya akun Pinterest juga boleh banget ya. Nah, ini gimana caranya biar ketika orang langsung klik itu langsung menuju ke link kita nantinya. Teman-teman bisa klik teksnya, kemudian teman-teman pilih di sini, geser-geser, pilih lainnya. Kemudian nah di sini ada tautan. Nah, di tautan ini teman-teman masukkan link sosial media teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman kalau sudah langsung klik masuk aja, enter aja. Oke, kalau sudah dia nanti otomatis ini di sini ada linknya ya. Kalau ada linknya, nanti ketika kita sudah save dia dalam sebuah PDF atau situs web, nanti otomatis ketika kita klik dia akan terbaca dan langsung menuju ke link tersebut. Nah, ini nggak ada garis bawahnya, ini ada garis bawah. Biasanya ketika kita langsung buat linknya itu sebenarnya ada garis bawahnya otomatis ya. Ini bisa teman-teman edit kok, bisa langsung ke format, garis bawahnya boleh dihilangkan gitu aja gitu. Tapi kalau mau pakai garis bawah juga nggak apa-apa. Oke, next ya. Setelah masuk ke sosial media, kemudian ini pengalaman kerja. Di sini teman-teman bisa masukin pengalaman kerjanya, pernah menjadi apa saja. Misalnya ini sebagai konten kreator dari tahun berapa sampai sekarang misalnya gitu ya. Nah, ini juga teman-teman bisa langsung jelaskan konten kreator itu apa sih, ngapain aja sih. Kemudian ada freelance design misalkan. Ini saya adalah jasa desain custom dari desain konten sosial media hingga desain-desain cetak. Misalkan seperti itu. Atau sebagai
desainer grafis di sebuah kantor atau perusahaan, atau kalau nggak ada, mungkin desainer grafis sebagai kontributor atau freelance, sama halnya dengan ini ya, freelance design. Ini kebetulan saja saya juga desainer di kantor, jadi otomatis saya masukkan ini di kantornya kantor apa, misalkan seperti itu. Kemudian next, setelah pengalaman kerja, teman-teman bisa masukkan pendidikan, pelatihan, dan organisasi. Oh ya, mohon maaf teman-teman, ini kebalik sebenarnya. Ini dibalik-balik sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi menurut aku pendidikan dulu, pelatihan dan organisasi, baru pengalaman kerja gitu ya. Ini pendidikan, misalnya pendidikannya teman-teman belajarnya mulai dari SMP, SMA atau S1 juga boleh dimasukin. Kemudian ada pelatihan. Nah, pelatihan ini misalnya seperti yang teman-teman ikuti saat ini, teman-teman juga mengikuti pelatihan desain ya, boleh dimasukkan. Ini contohnya yang pernah saya ikuti. Kemudian organisasi teman-teman juga boleh dimasukkan. Selanjutnya, ini pengalaman kerja tadi sudah. Nah, ini langsung masuk ke project ya. Project teman-teman bisa diisi bebas sesuai dengan karya yang sudah pernah dibuat teman-teman, atau project itu bisa berupa project free, maksudnya project yang fake itu hasil latihan kita, seperti yang hasil karya-karya teman-teman yang ada di Hayu Academy itu sebenarnya bisa masuk portofolio ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa dibuat saja. Untuk kalau ini saya buat contoh-contohnya, misalnya ini desain-desainnya sudah pernah saya buat. Nah, ini keterangannya saya buat desain promosi, dibuat dengan Canva untuk kebutuhan konten sosial media dan juga project komisi misalnya teman-teman jual jasa desain gitu ya. Dan juga jangan lupa dimasukkan durasi pengerjaannya. Ini sebagai ukuran kita ya, mengerjakan satu desain ini kira-kira berapa lama sih gitu. Kemudian ini ada project saya desain feed Instagram misalkan ya. Teman-teman bisa cantumkan di sini nama akun yang dikerjakan apa, kemudian keterangan akunnya itu akun di bidang apa. Misalkan ini akun undang kita aja, ini akun yang dibuat desain feednya di bidang jasa undangan digital, dan yang lain desainnya berupa single post, carousel, dan juga reels Instagram. Di sini teman-teman boleh juga memasukkan contoh-contoh desainnya. Di sini aku masuk smartphone gitu ya, biar keren aja gitu. Kemudian next, project kedua ini misalkan desain feed ya. Kemudian project ketiga, nah ini desain undangan. Contoh yang sudah dibuat teman-teman bisa juga nih dimasukkan di sini. Ini aku tulis dibuat untuk challenge Hayu Academy kelas menjadi expert desain Canva, durasi pengerjaan 2 hari. Itu boleh banget ya teman-teman. Silakan boleh dimasukkan. Kemudian misalkan nih teman-teman pernah disuruh bikin sertifikat sama komunitas ya, ditulis juga boleh. Nggak harus yang di dalam portofolio ini nggak harus desain-desain yang berupa komisi yang harus dibayar orang gitu, tapi lebih baik yang dibayar orang nggak apa-apa sih. Tapi kalau buat belajar nggak apa-apa, dimasukin aja. Nah, ini desain sertifikat contohnya dibuat untuk kebutuhan organisasi, pengerjaan desain durasi 2 hari misalkan gitu ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa masukkan kontaknya teman-teman, misalnya WhatsApp-nya, emailnya, kemudian lokasinya, barangkali ada yang mau ketemu offline gitu. Oke, kalau sudah, ini sudah fix ya 1 sampai 12 ini yang saya buat. Kemudian teman-teman bisa pilih ini bagikan. Kemudian silakan geser-geser ke kanan aja. Di sini ada situs web. Nanti teman-teman bisa klik situs web, dan yang teman-teman bagikan nanti adalah bentuknya berupa link gitu ya, link website. Nah, ini ada pilihannya, bisa tampilan presentasi, tampilan menggulir, navigasi klasik, atau standar. Misalkan saya mau pakai ini aja deh yang standar. Oke, kalau sudah teman-teman bisa pilih buka situs web, dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman semuanya tampilannya. Oke, gimana? Nah, ini kebetulan ya
emang sepertinya sengaja desainnya tuh biar ala-ala nyambung, tapi ternyata di sini gak nyambung. Teman-teman bisa hapus aja yang bagian nyambungnya biar aman, atau nanti bisa disambungin, tapi perlu effort dikit ya. Kita nanti belajar lagi. Oke, kalau sudah jadi, ini sudah fix, teman-teman bisa save desainnya, klik ini ya, bagikan, kemudian jangan lupa salin tautan. Nah, tautannya jangan lupa untuk disimpan. Oh ya, dari hasil yang sudah kita kerjakan tadi kan ada beberapa link yang bisa diklik ya. Ini beneran ya teman-teman, setelah misalnya yang ini ya, Instagram tadi, ketika kita klik gini, dia otomatis masuk ke link yang sudah kita tautkan tadi. Nah, jadi dia langsung masuk ke misalnya link tautan Instagram teman-teman gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.